Selamat datang Kulmen Kuliner Mania. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan menjelajahi keunikan masakan Nusantara, dimana masakan ini tentunya harus kita banggakan. Top 5 masakan unik di Nusantara. Yang pertama ada luluta. Luluta ini salah satu makanan yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Makanan khas yang wajib teman-teman cicipi saat berkunjung ke Wakatobi. Makanan ini banyak ditemukan di masyarakat adat Wanci, Pulau Wangi-Wangi. Luluta merupakan olahan beras yang dibungkus daun pisang yang dimasukkan ke dalam bambu, lalu dibakar bagian ujungnya hingga matang. Konon asal makanan ini dari Pulau Binongko, pulau paling ujung di Wakatobi. Rasa luluta yang gurih hampir sama seperti nasi lemang di daerah Jambi. Bedanya, luluta bisa dimasak tak hanya dengan beras putih, namun beras merah juga bisa jadi pilihannya. Lalu yang kedua ada papeda. Papeda ini makanan yang berasal dari Maluku Utara. Papeda adalah makanan tradisional dari Papua yang terbuat dari sagu dengan proses pengolahan melibatkan pemisahan pati dari serat pohon sagu. Teksturnya kenyal dan lengket, sering disajikan dalam bentuk berupa lem. Nah, di sini keunikannya. Untuk memindahkan papeda dari wadah ke piring tidak bisa dilakukan dengan sendok. Maka dari itu, untuk mengambil papeda perlu cara tersendiri. Ingat ya, nggak bisa pakai sendok, apalagi pakai tangan. Jadi pakai alat tertentu kayak sumpit, tapi ukurannya gede. Alat untuk mengambil papeda itu namanya hiloi, berupa garpu besar ya, atau kayak sumpit besar gitu. Teksturnya papeda inilah menjadi tantangan bagi para pecinta kuliner ya, karena ya unik-unik gitulah cara makannya, lengket-lengket. Kalau yang belum terbiasa kayaknya nggak bisa sekali langsung bisa ya, harus dicoba berkali-kali. Nah, jadi hidangan ini umumnya disajikan dengan lauk pauk khas Papua seperti ikan bakar, kuah kuning, atau sayuran. Makanan ini cocok dihidangkan di acara sosial untuk berkumpul makan bersama-sama. Unik juga ya guys. Yang ketiga itu dari NTT, yaitu Jawada. Jawada nih. Kue rambut atau Jawada adalah cemilan khas dari Nusa Tenggara Timur. Kue ini memiliki bentuk unik seperti bihun ya, yang digoreng kering, bergelombang seperti rambut keriting, berwarna coklat keemasan, dan aroma khas dari campuran tepung yang digoreng dan wangi gula merah. Biasanya disajikan pada acara istimewa atau upacara adat dan dapat disajikan bisa dijadikan oleh-oleh khas dari daerah tersebut. Proses pembuatannya melibatkan penggorengan dengan minyak panas dan bentuknya dibuat menyerupai rambut dengan menggunakan batok kelapa yang dilubangi atau kaleng yang dilubangi ya, gitu kan. Meskipun proses pembuatannya relatif sederhana, tapi memerlukan waktu dan ketelitian. Emang susah sih guys kayaknya. Anteng. Keunikan bentuk dan rasa kue rambut membuatnya menjadi cemilan khas yang tidak mudah ditemukan di daerah lain. Kue ini juga dapat bertahan lama jika disimpan dalam toples yang kering dan kedap udara. Jadi untuk para mahasiswa yang ngekos nih cocok nih, bisa disimpan sampai 1 bulan, bisa dikeluarin buat stok danger nih kalau misalnya udah mulai tanggal tua tuh. Pengganti promah bisa jadi mungkin ini ya. Oke, lanjut. Yang keempat ada sate ulat sagu. Wow, ini nih dari Kristen. Makanan tradisional seringkali mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Sate ulat sagu adalah sebuah makanan unik dari keberanian untuk berinovasi ya. Bahan pangan yang tidak umum ya kayaknya. Meskipun terdengar eksotis, sate ulat sagu merupakan makanan yang memiliki nilai gizi tinggi dan telah menjadi bagian penting karena mewakili hubungan manusia dengan alam di sekitar. Namun, sate ulat sagu memiliki cita rasa yang unik dan lezat, tekstur lembut, dan cita rasa gurih dari ulat sagu. Dipadukan dengan aroma rempah-rempah dan pedasnya cabai.
menciptakan sensasi makan yang tak terlupakan. Ulat sagu kaya akan protein, lemak, dan serat sebagai makanan tradisional yang diwariskan dari nenek moyang. Sate ulat sagu memiliki nilai gizi yang tinggi dan menjadi sumber nutrisi paling penting bagi masyarakat Papua. Yang kelima, makanan unik, pandap dari Bengkulu. Bukan hanya orang Sunda saja yang bisa bikin pepes ya kayaknya. Masyarakat Bengkulu bagian selatan juga punya sajian berupa yang tak kalah menggoyang lidah, namanya pendap. Apa sih itu pendap? Ini merupakan kuliner khas Bengkulu berbahan dasar ikan yang mirip dengan pepes. Namun hidangan ini memiliki sejumlah keunikan yang membuatnya berbeda dari yang lain. Pepes ikan dari bumi Raffles ya, ini juga menggunakan daun lain, yaitu daun keladi alias daun talas ya. Daun tersebut nantinya dijadikan sebagai pembungkus ikan dan bumbu. Keunikan lainnya terletak pada proses. Jadi pendap perlu dikukus, direbus atau dipanggang selama 8 jam. Lama buru salatri guys. Nah, itulah top 5 makanan unik versi saya. Karena keunikan dan keanekaragaman masakan Indonesia tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi para pecinta kuliner di dunia internasional. Luar biasa guys. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Lukman Taufik selaku duta kuliner. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.